cahaya. Itu cahaya kalau dipantulkan baru sampai ke bumi setelah 5.000 tahun. Bisa dibayangkan, 5.000 tahun baru nyampe ke bumi. Itu matahari, planet yang terdekat. Belum lagi menghitung jauhnya langit. Langit yang pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Berarti Rasulullah kalau memang dia itu mengendarai kendaraan ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan yang berkecepatan cahaya 1.000 kali lipat. Jadi kalau cahaya itu kecepatannya 300.000, maka itu dilipatkan menjadi 1.000. Dan sudah 1.000 dilipatkan lagi. Tapi Rasul ini menjalaninya hanya lailan, hanya 2 jam kurang lebih. Karena kalau seumpamanya Rasulullah diperkirakan Ummu Hani melihat waktu itu masih tahajud, berarti setelah tahajud kira-kira taruhlah jam 2 begitu, dia pergi ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh Rasulullah sudah ada di rumah dan juga sudah pergi ke masjid. Berarti hanya 2 jam. Makanya kemudian para sahabat banyak yang melarang, jangan kau sampaikan ya Rasulullah, kamu bisa dianggapnya gila karena Anda melakukan sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat. Makanya ayat di sini diawali dengan subhan. Ayat yang diawali dengan kata-kata subhan. Di sini ada yang namanya Pak Subhan? Ada enggak? Kalau ada, kayaknya ini seru ini. Setiap ayat yang diawali dengan subhan itu menunjukkan bahwa materi yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang sangat menakjubkan. Makanya Allah memuji dirinya sendiri, setelah itu baru menceritakan tentang peristiwa yang sangat besar ini. Tetapi saya tidak mau mengulas secara lebih dalam masalah itu, karena yang penting bagi kita itu bukan yang itunya. Yang penting itu hikmah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Makanya kalau kita lihat ada muda-mudi berjalan di malam hari, ya berarti dia itu sedang ya bawa pacarnya. Ayo kemon kita Isra. Karena Isra arti dasarnya itu artinya berjalan di malam hari. Berarti ini kerjaan muda-mudi ya, berjalan di malam hari. Isra. Kemudian yang kedua Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Ya. Ini siapa yang suka naik? Hah? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau bapak-bapak ibu-ibu juga suka naik. Naik apa? Naik motor. Oh, dikira naik apa? Ya. Jadi Mi'raj itu naik. Itu biasanya kerjaan ibu-ibu naik motor. Ya. Jadi ternyata ini ada pelajaran yang sangat dalam. Padahal apa susahnya sih kalau untuk menerima sholat itu langsung saja?
Sebagaimana yang lainnya cukup diilhamkan, diwahyukan dengan perjalanan bumi, rehlah ardiyah. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan langit, rehlah samawiyah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa misi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung dua dimensi, dimensi sosial dan dimensi individual. Rasul membawa misinya ingin membangun dua kesalehan, kesalehan sosial dan kesalehan individual. Keterangan hadis Rasul, kesalehan sosial itu justru penekanannya lebih keras. Ini bukan dalam rangka untuk meremehkan ibadah individual seperti sholat, tetapi ini makna, ada makna di balik itu. Dan ini bukan ijtihad saya. Ternyata ibadah sosial itu lebih tinggi posisinya daripada ibadah individual. Pada suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah saya tunjukkan kepada kalian ibadah yang lebih baik dari sholat, dari puasa, dari haji? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Apa itu? Rasul menjawab, mendamaikan orang yang bersengketa. Mendamaikan orang yang bersengketa itu nilainya lebih banyak daripada orang yang sholat terus menerus. Lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa terus menerus. Dan juga bagi orang yang berhaji setiap tahun. Tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan orang yang mendamaikan yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, maka jangan sampai gara-gara demi untuk ibadah individual, berbeda pendapat masalah ibadah individual, sampai mengorbankan ibadah sosial. Di masyarakat sini insya Allah nggak ada yang ribut gara-gara di sini kunut atau tidak kunut. Insya Allah tidak, kan Bu? Insya Allah di sini juga tidak ada yang ribut. Di sini Jumatan azannya 2 kali, di sebelah sana azannya sekali. Ada yang ribut begitu? Kalau masih ada yang ribut begitu, harus dikembalikan bahwa sesungguhnya menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahmi itu justru nilainya lebih besar. Ini sekali lagi bukan dalam arti untuk mengecilkan nilai sholat, mengecilkan ibadah puasa, mengecilkan ibadah haji, tetapi hendaknya jangan sampai kalau terjadi perbedaan-perbedaan di masalah-masalah ibadah individual sampai mengorbankan ibadah sosial. Ya, karena di Ciputat ada itu. Tetangga sebelah, padahal Ciputat kan dekat UIN, tetapi masih ada. Dia lebih baik sholat di kampung yang jauh sana, di kampung orang lain, karena di kampung dirinya itu ada azan 2 kali. Dia takut sama orang yang azan 2 kali, maka dia pindah sholat Jumatnya di masjid orang lain. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga dia tidak menyukai kepada jamaah yang di situ sholatnya ada azan 2 kali. Dengan peringatan Isra Mi'raj, mari kita kembalikan bahwa sesungguhnya hal yang prinsip harus diutamakan daripada hal-hal yang tidak prinsip.